Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 2215061035. Yang di sini akan menjelaskan materi mengenai modul 14.6 yaitu tuples dan dictionaries. Selanjutnya, pada poin 4.6.1.1 yaitu sequence types and mutability, yaitu sequence adalah tipe data dalam Python yang mampu menyimpan lebih dari satu nilai atau kurang dari satu karena urutan mungkin ada yang kosong. Dan nilai ini dapat ditelusuri secara berurutan elemen demi elemen. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari tuples? Nah, perbedaan pertama dan paling jelas antara list dan tuples adalah sintaks yang digunakan dalam membuatnya. Nah, tuple itu biasanya menggunakan tanda kurung, sedangkan list itu lebih menggunakan tanda kurung meskipun juga memungkinkan untuk buat tuple hanya dari sekumpulan nilai yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini ada contoh gimana cara penggunaan tuples. Di sini kita ada contoh di mana ada tuple yang dibuat dideklarasikan sebagai my tuple, kemudian diisi dengan integer 1, 10, 100, dan juga 1000. Nah, di sini kita dapat melakukan looping, yaitu for, di mana kita akan melakukan print dari my tuple di mana indeksnya 0, my tuple min 1 yaitu dari belakang, 1 hingga akhir. Kemudian pada line 6 yaitu print my tuple em, hingga batas dari belakang indeks terakhir dari 2. Selanjutnya yaitu di line 8 ada looping di mana for elemen di di my tuple, maka akan di print semua elemennya. Jadi kita lihat contoh pada line ketiga yaitu print my tuple 0, yaitu indeks ke 0 adalah 1, maka yang muncul adalah 1. Kemudian ada yang line keempat yaitu print my tuple min 1, sama dengan yaitu untuk mengeprint tuple indeks terakhir, yaitu 1000. Kemudian selanjutnya itu pin my tuple 1 tanda titik 2. Maksudnya adalah akan akan menampilkan mengoutput dari indeks 1 hingga akhir yaitu 10, 100, dan juga sampai 1000. Kemudian selanjutnya yaitu print my tuple titik 2 kemudian min 2 yaitu adalah mengoutputkan dari awal hingga sebelum min 2, yaitu sebelum dua elemen terakhir dari tuples. Di sini akan muncul yaitu 1 dan juga 10. Selanjutnya untuk looping di mana for elemen in my tuple yaitu elemennya kan ada 4 di sini. Ada 1, 10, 100, dan juga 1000 di mana indeksnya yaitu dari 0 hingga 3. Nah, di sini untuk setiap elemennya akan di-outputkan sehingga akan di-outputkan satu persatu sehingga menjadi 1, 10, 100, dan juga 1000 seperti yang terdapat di konsol. Selanjutnya yaitu tuple dan dictionaries. Nah, cara menggunakan tuple. Tuple adalah tipe data yang mirip dengan list dengan sebuah perbedaan besar yaitu tuple tidak bisa diubah baik dari ukuran maupun isinya. Nah, jika list dibuat dengan tanda kurung seperti kurung siku, dictionary dibuat dengan tanda kurung kurawal, maka tuple dibuat dengan tanda kurung biasa. Nah, dapat juga sebenarnya dibuat dengan tidak menggunakan tanda kurung biasa, namun lebih disarankan untuk menggunakan tanda kurung biasa agar tuple mudah dibaca. Nah, seperti ini contohnya yaitu ada tuple di mana contohnya TUP yaitu akan diisi dengan 0,1 dan juga 2. Nah, meskipun tidak menggunakan tanda kurung, sebenarnya ia tetap akan dianggap oleh sistem sebagai tuple. Nah, kemudian bisa diakses seperti list, yaitu print tuple 0. Nah, ketika kita mengakses tab dari tuples ini, yaitu
mengakses 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Seperti indeks pertama, namun jika kita berusaha untuk mengubah isi dari suatu indeks, dari tuple, maka akan menghasilkan error. Contohnya, tuple 0 yang akan dirubah menjadi integer 9, maka akan menghasilkan error. Selanjutnya yaitu apa itu dictionary? Nah, tipe data dictionary digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data ke dalam nilai lainnya. Nah, dapat dideklarasikan nih dengan diawali oleh tanda kurung, buka kurawal, dan memisahkan setiap elemen di dalamnya dengan tanda koma, kemudian ditutup dengan tanda kurung, kurawal. Nah, setiap elemen pada tipe data dictionary dideklarasikan dengan format, yaitu pertama yaitu kunci atau key, selanjutnya titik dua, dan juga nilai. Nah, seperti inilah yang membedakan antara dictionary dengan tipe data set. Nah, kunci ini juga dapat dijadikan sebagai indeks sehingga nilainya harus berupa unik atau key-nya ya. Selanjutnya yaitu cara membuat dictionary. Dapat kita lihat contoh penggunaannya di mana di sini ada kode editor, di mana lain pertama kita coba membuat dictionary dengan nama person, di mana diisikan berarti dengan tanda petik nama, kemudian ada titik dua, kemudian kita isi dengan indeksnya, dengan value-nya yaitu telau, kemudian kita pisahkan dengan koma, selanjutnya yaitu key-nya, kemudian pekerjaan, kemudian kita pisahkan dengan titik dua, kemudian kita berikan value-nya yaitu data analis. Selanjutnya tutup kurung berawal, kedua yaitu kita dapat melakukan print, di mana print-nya merupakan person, di mana dictionary, terus kita ambil di mana key-nya, maka yang akan muncul adalah teolau, seperti yang terdapat pada line pertama kode editor. Nah, selanjutnya yaitu ketika berusaha untuk mengoutputkan print, yaitu person, di mana ingin mengoutputkan pekerjaannya, maka tinggal menuliskan yaitu input pekerjaan, sehingga akan dikeluarkan output, yaitu seperti yang di sini adalah data analis, maka yang keluar adalah data analis. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan dictionary selanjutnya, di mana line pertama kita sebutkan dictionary, beri nama dictionary, kemudian isinya ada ketika ada cat atau kucing, selanjutnya value-nya yaitu cat, dog yaitu Shein, horse yaitu shovel, kemudian ada phone numbers di line kedua, kemudian ada boss, kemudian ada nomor, selanjutnya ada Suzy, dan selanjutnya ada nomor teleponnya Suzy, dan selanjutnya ketiga ada contoh di mana ada empty dictionary, yaitu dictionary kosong yang tidak ada isinya, yang hanya ditandai dengan kurung kurawal kosong tanpa ada isi. Selanjutnya pada line kelima adalah print dictionary cat, di mana dia akan memanggil dictionary kemudian dengan key cat. Maka yang akan muncul adalah chat. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pin phone numbers, di mana yang ingin diambil adalah key-nya Suzy. Maka yang akan muncul adalah 2265785431. Nah, selanjutnya adalah jika menggunakan key yang tidak terdapat pada dictionary akan mengakibatkan key error. Kata kunci juga merupakan huruf sensitif. Maka dari itu, ketika perbedaan huruf besar dan juga huruf kecil, misalnya di sini ada contoh di mana bos menggunakan huruf kecil dan juga bos dengan B-nya menggunakan huruf besar, dianggap berbeda. Dapat kita lihat di konsol, di mana pada kode editor mencoba untuk memanggil suatu dictionary, key dictionary, di mana adalah presiden yang tidak terdapat pada dictionary tersebut, maka yang akan dihasilkan adalah key error presiden. Selanjutnya adalah cara menggunakan dictionary key. Dictionary tidak dapat dibaca menggunakan for loop seperti halnya list atau tuple karena dictionary bukan merupakan tipe data urutan. Namun, kita dapat menggunakan fungsi items, ada case, dan juga values pada dictionary untuk menghasilkan tampilan yang sesuai dengan for loop dan memungkinkan kita untuk melintasi key dan juga value dalam dictionary. Nah, dengan cara ini kita dapat menggunakan for loop untuk mengakses semua value dalam dictionary.
Nah, selanjutnya dapat kita lihat contohnya di mana kita buat dictionary bernama dictionary juga. Kemudian kita buat key-nya yaitu cat, dog, horse. Kemudian value-nya yaitu chat, cyan, dan juga shovel. Kemudian kita buat contohnya yaitu for key in dictionary case, dot case. Jadi di sini menggunakan perintah dot case dan juga buka dan juga kurung, tanda kurung di mana dia akan mengakses semua case yang ada di dictionary ini. Kemudian kata kuncinya itu for k. Nah, maka dari itu akan muncul yaitu seperti yang ingin di-outputkan yaitu K, kemudian tanda panah dan juga dictionary K. Dapat kita lihat ketika for loop-nya menggunakan K pertama yaitu cat, maka yang akan muncul juga adalah cat, kemudian dog akan muncul dengan cyan, kemudian horse dan juga akan menjadi shovel. Seperti itu. Selanjutnya adalah items, perintah items dan juga values. Yang pertama yaitu items. Metode items mengembalikan tampilan objek pada dictionary items yang berisi semua pasangan case atau kunci dari sebuah dictionary. Nah, setiap pasangan kunci atau key dan value akan direpresentasikan oleh sebuah tabel yang berisi kunci, key, dan juga value dalam urutan yang sama seperti urutan penambahan pasangan case ke dalam dictionary. Nah, kita lihat di mana dictionary-nya di sini ada cat, dog, horse, kemudian for English, French in dictionary items, kemudian akan menjadi. Meskipun kita menggunakan kata kunci yang bukan merupakan key dan juga sebagai value, tapi di sini kita dapat mendeskripsikannya, yaitu key-nya merupakan English dan juga value-nya sebagai French, di mana menggunakan perintah dictionary.items, tanda kurung, maka sama saja seperti menggunakan key dan juga value, sehingga cat hingga horse akan menghasilkan value yang sama. Selanjutnya adalah metode values, di mana values akan mengembalikan tampilan objek dictionary values yang berisi semua nilai dari sebuah dictionary. Nah, nilai tersebut direpresentasikan sebagai sebuah list dalam urutan yang sama seperti urutan penambahan pasangan kunci atau key value ke dalam dictionary. Nah, kita lihat dictionary masih sama, terdapat kata kunci cat, dog, horse, kemudian value-nya shot, chin, dan juga shovel. Kemudian kita dapat mencoba untuk mengubah key-nya menjadi French, mengubah value-nya menjadi maaf, maksudnya value-nya menjadi French sehingga menggunakan perintah dictionary.values, maka French ini dapat diganti sesuka hati kita dan juga sehingga akan memanggil semua values yaitu hanya values-nya saja yaitu kemudian print-nya hanya mengeprint values-nya maka akan muncul chat, Shen, dan juga Shable. Nah, selanjutnya menggunakan list untuk mengonversi objek dictionary items menjadi sebuah list sehingga kita dapat menggunakan reverse untuk membalik urutan tersebut. Nah, di sini dictionary masih sama. Kemudian for English, French in reverse, kita gunakan perintah reverse untuk membalik. Kemudian kita gunakan list menjadikan dictionary.itemnya sebagai list, kemudian baru dapat untuk dibalik. Sehingga ketika kita mengeprintkan values-nya, maka akan dibalik yaitu menjadi shovel dulu, baru kemudian sheet, dan baru shed. Nah, selanjutnya yaitu mengubah dan juga menambahkan value. Nah, dalam Python dapat memodifikasi dan menambahkan nilai dalam sebuah dictionary dengan cara mengakses keys dari dictionary tersebut. Nah, contohnya cara mengubah value di mana kita mencoba dictionary-nya tetap sama, kemudian kita memanggil case-nya, kemudian kita mengubah value-nya menjadi Mino, maka dari yang awalnya shed akan berubah menjadi Mino. Selanjutnya yaitu menambahkan case dan juga value, di mana kita menambahkan dictionary swan dan juga sign. Maka ketika menambahkan seperti itu otomatis di mana value swan di mana
case one dan juga value sign ini akan langsung masuk ke dalam dictionary dan akan ditaruh di bagian paling belakang dari sebuah dictionary. Seperti yang terlihat pada baris terakhir. Selanjutnya yaitu alternatif penambahan dan memodifikasi case value, di mana yang pertama menggunakan update method, di mana kita dapat menggunakan dictionary.update. Ada cara di mana menggunakan dot update, kemudian tanda kurung, kemudian memasukkan case dan juga value yang diinginkan, maka dia akan memasukkan value dan juga case yang diinputkan oleh user ke dalam suatu dictionary tersebut. Selanjutnya yaitu cara menghapus case, di mana menggunakan perintah del, ada del dictionary doc, maka key-nya akan dihapus sehingga dictionary key dictionary dan juga value-nya akan hilang. Nah, selanjutnya kita lihat contoh di mana tuples dan dictionaries akan working together, di mana kita mencoba untuk membuat suatu school class namanya, kemudian kita akan menggunakan kurung kurawal, kemudian melakukan suatu perulangan loop while dan akan dilakukan secara true, name sama dengan input, maka akan masukkan input enter the student's name yang akan dimasukkan ke dalam variabel name. Kemudian jika name sama dengan kosong, maka akan dilakukan break. Nah, kemudian score, ada variabel score di mana ketika input akan user menginputkan angka integer dari 0 hingga 10, kemudian input tersebut akan diubah menjadi integer jika skor tidak ada dalam range 0 hingga 10, maka akan dilakukan break. Kemudian jika name in school class, selanjutnya ada percabangan if di mana ketika name in school class, jadi ketika ada name di dalam school class, maka school class untuk name dalam school class akan ditambahkan dengan skor. Selanjutnya yaitu untuk else-nya, jika yang pertama tidak terpenuhi, maka school class yaitu name-nya akan disamakan dengan skor, maka skornya akan akan dimasukkan ke dalam school class dalam index name. Kemudian ada looping di mana for name in sorted school class dot keys, maka untuk name di dalam sorted yang sudah diurutkan school class key di dalam school class, maka akan ditambahkan suatu variabel bernama adding yang akan dideklarasikan sebagai 0, kemudian counternya akan dideklarasikan sebagai 0, kemudian for score in school class untuk index name akan di adding skor, kemudian counternya akan ditambah 1, kemudian print name titik 2, kemudian ada adding per counter. Nah, maka hasilnya akan seperti berikut, yaitu ketika enter the student's name, misalnya Bob, kemudian kita akan menginputkan yaitu enter the student score, yaitu 7. Selanjutnya hingga user ingin menyelesaikan, yaitu maka melakukan input kosong sehingga akan melakukan break sehingga akan dilakukan perhitungan di mana Andy akan menghasilkan nilai outputnya sebagai 5,333 dan seterusnya, sedangkan Bob akan menghasilkan poin 6,0. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.